Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam SDGs Desa, mari berdiri sebaris, lupis kuntul baris, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini sarapan kita terkait dengan bagaimana kampus membangun kolaborasi dan sinergi dengan desa, yang kemudian di pagi ini sudah hadir bersama kita teman-teman dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ada Profesor Dr. Margono MA. Selamat pagi, Mas Margono. Ada Mbak Puji juga, ini ada Mas Yudan, Prof. Yayan Pemanto ini. Terima kasih Prof. Lekas sembuh. Ada Gus Ivan ini yang punya yang punya acara. Tanpa berpanjang kata, supaya sarapan segera tersaji, kita memberikan kesempatan ini ke Mas Margono. Apa yang sebenarnya sudah dikerjakan oleh kampus untuk desa-desa di Indonesia ini? Karena mungkin yang paling gampang dirasakan sudah banyak KKN kan gitu. Tetapi apakah efek KKN itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau KKN sekedar jalan-jalan mahasiswa ke desa dan seterusnya? Silakan. Prof. Margono bisa berbagi. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati ini senior saya ini Pak Suryo Koco dan Bapak Ibu semua serta Bapak Ibu ataupun pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta kenikmatan kesehatan dan negatif Pak Suryo. Sehingga pada pagi hari ini negatif itu membahagiakan sekarang, Mas. Iya. Berbincang-bincang dalam sarapan SDGs Desa yang diselenggarakan oleh Kemendesa. Ini luar biasa ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan peran kampus
yang merupakan mitra dari Kemendes untuk bersama-sama membangun desa, membangun sinergi dan kolaborasi kampus dengan desa. Alhamdulillah, UNJ ini adalah perguruan tinggi rakyat, Pak Suryo. Artinya terkait dengan biaya dan juga rohnya itu adalah berpihak kepada rakyat. Ya, sehingga terjangkau bagi semua kalangan, baik kalangan menengah ataupun kalangan yang mohon maaf yang belum beruntung. Sehingga UNJ ini memiliki komitmen yang kuat untuk mengubah adik-adik ataupun masyarakat yang sekiranya dapat dikategorikan dalam kurang beruntung untuk menjadi generasi yang luar biasa yang akan mampu membangun desa. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Menteri, tahun 2020 ini sangat digencarkan pada saat itu dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini mengacu kepada 8 IQ atau indikator kinerja utama yang di dalamnya adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, itu IQ 1, dan yang kedua yang sangat dekat dengan SDGs desa, sebagaimana yang menjadi kebijakan Gus Menteri Kemendesa ini adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Yang di luar kampus ini adalah salah satunya membangun desa bersama dengan perguruan tinggi. Dan yang ketiga, ini dosen berkegiatan di luar kampus. Ini sangat erat sekali dengan kebijakan Gus Menteri, antara Mas Menteri dan Gus Menteri ini tampaknya klop ini Pak Suryo. Sehingga kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Gus Menteri ini go hand in hand, selaras. Termasuk juga Mas Margono. Ya. Kalau klub ini jangan-jangan Samuel mau usulkan jadi presiden sama wakil presiden. Wah. Lanjut. Iya. Yang keempat ini Pak Mas Suryo, ini bagaimana para praktisi-praktisi yang berasal dari berbagai pedesaan, praktisi mengajar di dalam kampus, jadi kita tarik. Ya. Itulah yang menjadi sasaran, termasuk IQ yang lain. Yang IQ kelima itu hasil kerja dosen dan mahasiswa dan atau mahasiswa digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Jadi terjadi hilirisasi karya-karya dosen dan atau mahasiswa kepada seluruh masyarakat desa. Dengan demikian perlunya ini untuk menjadi mahasiswa yang berdaya. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini mendrive, mengakselerasi para mahasiswa di perguruan tinggi termasuk UNJ ini menjadi mahasiswa yang berdaya. Setelah berdaya nih Pak Suryo, Bapak Ibu dan juga para pemirsa di mana saja berada, mampu memberdayakan. Jadi setelah berdaya, mampu memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat yang ada di pedesaan. Kebetulan saya juga asalnya dari desa ini Pak Suryo. Termasuk Mas Yudan ini kan juga dari desa ini. Setelah memberdayakan. Kalau yang diikip teman-teman dari desa memang Mas. Iya memang ini. Ini kelompok menengah ke bawah ini Mas Suryo nih. Pak Suryo ini ya. Sehingga mampu memberdayakan, dan ada satu lagi Pak Suryo. Di sana ada kata kunci tadi, yaitu bertanggung jawab. Jangan sampai mencampur oli dengan madu itu loh Pak, yang terjadi di suatu daerah tertentu ya.
termasuk juga yang ayam tiren ya. Ini kan tidak bertanggung jawab. Sehingga di sana ada 3 kata kunci, habluminanas, habluminalam, dan habluminallah. Itulah yang kami bangun. Tiga hablum itu ketemunya nanti logonya Partai Mercy itu, Mas. Betul. Lanjut. Ya. Dengan demikian, para mahasiswa ini mampu mengenal ekosistem di pedesaan. Sehingga mereka itu betul-betul menjadi orang yang dekat sekali bagaimana untuk membangun desa ataupun di daerah tempat tinggal. Jadi sehingga tidak terjadi ketimpangan antara yang ada di kota ataupun ada yang di pedesaan. Itulah mengapa kita harus bersinergi antara perguruan tinggi, dalam hal ini adalah UNJ, dengan masyarakat desa. Dan perlu kami sampaikan, Mas Suryo, Bapak Ibu semua, sebagai implementasi kolaborasi perguruan tinggi UNJ dalam hal ini, bersama dengan desa ini, kami punya kampus yang berada di desa, Pak. Jadi sangat-sangat kental sekali di desa ini, tepatnya Mas Yudan nih, di Gunung Kidul ini. Waktu itu Gus Menteri yang juga meresmikan, itu suasananya itu betul sangat-sangat desa sekali, luar biasa, sehingga kami berharap bahwa ini bisa menggairahkan masyarakat sekitar, termasuk para generasi-generasi itu yang ada di pedesaan untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Selanjutnya, untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi UNJ dalam hal ini dengan masyarakat desa, ini kami menerapkan kemitraan berbasis heksahelik. Ya. Kalau sebelumnya itu pentahelik, nah ini UNJ ini nambah 1 helik, yaitu heksahelik. Heksa itu 6. Yang di dalamnya kolaborasi berbagai pihak. Pihaknya ada 6 minimal. Yang pertama adalah akademisi, dalamnya adalah perguruan tinggi. Kami membangun, berkolaborasi, mendampingi berbagai perguruan tinggi yang berasal dari daerah yang jauh di sana. Salah satunya Musamus, itu di Papua, di Universitas Negeri Musamus. Ini seperti kakak adik, Pak Suryo. Ini salah satu komitmen kami. Dan sinergi dengan perguruan tinggi yang lain. Dan yang kedua adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini bisa pemerintah desa, pemerintah dinas dan sebagainya. Jadi pemerintah pusat, pemerintah desa dan sebagainya. Ini yang harus kami bangun. Kemudian yang ketiga adalah dunia usaha dan dunia industri yang dibangun di berbagai lapisan, baik pedesaan dan lain sebagainya. Ini kami juga ada kemitraan, membangun kemitraan yang sinergi. Dan yang keempat adalah masyarakat umum melalui berbagai kegiatan yang kami lakukan. Sebagai contoh, mengirim dosen ya berbagi ke berbagai masyarakat desa untuk mendampingi, untuk mengembangkan apa yang dimiliki oleh para masyarakat di pedesaan untuk kita floatingkan, untuk kita bawa ke permukaan, ya. Termasuk juga masyarakat sekolah, dalam hal ini adalah lembaga non formal ataupun formal kita dampingi. Di sana ada program Profesor Goes to School. Apa itu? Ya, ini yang perlu kami sampaikan juga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempromosikan, mensosialisasikan program-program yang kami miliki, termasuk pendampingan di desa melalui berbagai macam PPM, pengabdian pada masyarakat, dan juga KKN, kampus mengajar, ya, kemudian ada KKN tematik, bahkan kami juga menempatkan
berbagai kegiatan atau memiliki program dengan melibatkan dosen dan mahasiswa di Pontianak perbatasan Malaysia dan Indonesia itu, Mas. Nah, inilah bahwa UNY ini sangat komit untuk membangun masyarakat desa di seluruh lapisan yang ada di Indonesia. Termasuk pada saat itu UNY ini bekerja sama dengan Kemendikbud, ya, Dirjen Dikti waktu itu, 3T. 3T itu tergelap, tertinggal, terdepan, terluar ini. Mengirim mahasiswa-mahasiswa di berbagai lapisan yang ada daerah di Indonesia yang kategorinya 3T. Tertinggal, terdepan, terluar. Dimulai dari Aceh sana sampai dengan Papua. Ya, Pegunungan Bintang, kemudian Intan Jaya dan sebagainya. Ini kami pernah menjelajahi di sana. Termasuk juga di NTB, NTT dan sebagainya ini. Ini artinya bahwa UNY ini sangat-sangat komit, concern untuk memajukan masyarakat pedesaan. Ya. Melalui berbagai kegiatan, yaitu kuliah kerja nyata, praktek kependidikan. Tadi ada masyarakat sekolah, ini Mas Suryo. Tadi ada praktek kependidikan. Praktek kerja lapangan atau praktek industri. Jadi ada 3 kegiatan yang merupakan unggulan kami untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dalam inilah UNY dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Demikian, sementara itu saja Pak Suryo. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti kami sampaikan. Prof, go to school itu artinya profesor-profesor itu ngajar di sekolah-sekolah gimana ini? Iya, jadi tahun 2015, 16 dan tahun 2019 ini ada program namanya Profesor Goes to School. Jadi kami mengirim Bapak Ibu dosen, baik yang doktor ataupun profesor ya, ini untuk mendampingi masyarakat sekolah, lembaga formal. Di sana ngajar, seperti saya sendiri itu waktu itu ngajar Pak. Jadi ngajar di sekolah SMP Pakem ya, dan juga SMA 1 Pakem itu. Itu untuk mensinergikan, jadi menggiatkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah dan juga memotivasi kepada adik-adik peserta didik atau siswa SMP, SMA, ada yang sekolah dasar dan sebagainya untuk bersinergi dengan perguruan tinggi sehingga mereka itu lebih awal tahu apa sih yang akan dicita-citakan sehingga kita dampingi dan sebagainya. Begitu Mas Suryo. Yang menarik ketika kampus-kampus dengan basisnya adalah kependidikan. Beberapa tahun yang lalu saya punya teman itu dia selalu ngambil staf itu dari kampus pendidikan. Ketika saya tanya ini alasannya apa, kenapa tidak ambil yang dari universitas ya, kalau dulu kan ada IKIP, ada universitas. Jadi menurut dia alumni atau lulusan-lulusan dari keguruan ini lebih punya daya tahan katanya. Artinya lebih kuat dalam tekanan, lebih patuh dan seterusnya. Saya sempat kepikiran ada apa sebenarnya? Apakah memang kalau di kependidikan ada treatment atau ada materi-materi khusus, Mas? Mungkin agak kita coba melihat bahwa kalau memang ada materi-materi khusus yang membuat alumni dari kependidikan ini menjadi daya tarik tertentu, saya pikir ini bisa kemudian juga dijadikan acuan ketika kita akan memberikan edukasi ke masyarakat dan seterusnya. Iya. Jadi sebagaimana disampaikan tadi Pak Suryo, Mas Suryo ini, UNY itu mengedepankan habluminanas, habluminalam dan habluminaullah. Sehingga pendekatannya itu tidak hanya pendekatan ekonomi tapi juga pendekatan spiritual, Mas Suryo. Di samping itu bahwa hakikat pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer of knowledge tetapi juga transfer of skills
Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah transfer of values. Nah inilah yang membuat mahasiswa-mahasiswa kami ini memiliki ketahanan karena diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendekatannya itu tidak hanya pendekatan pendidikan, tapi pendekatan spiritual. Di samping itu, jadi salah satunya gampang protes ini, Mas. Iya. Di samping itu, Mas Suryo, kami punya program khusus untuk meningkatkan atau membangun ketahanan tadi, resilience, yang salah satunya adalah soft skills. Nah, soft skill itu dalam rangka untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, Pak Suryo. Sehingga keseimbangan otak kanan, otak kiri yang menjadi, kalau ahlinya ada yang mengatakan otak tengah, itu menjadi keseimbangan lahir dan batin, sehingga mahasiswa-mahasiswa kami itu menjadi orang yang hayin. Apa itu orang hayin? Orang kelompok golongan yang hayin adalah golongan yang memiliki keseimbangan lahir dan batin. Sehingga tadi betul Pak Suryo itu ada beberapa banyak menyampaikan UNY ini lain gitu loh, lain daripada yang lain. Bahkan ada juga di Aceh itu, saya tidak ingin menerima kalau bukan lulusan dari UNY gitu loh. Itu ada sampai seperti itu Pak Suryo. Karena ya ada semacam tadi kandungan ketahanan tadi, termasuk juga transfer of values yang mendasari mereka bahwa hidup ini tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Seperti Mas Yudan ini juga. Ini kebetulan Mas Yudan juga lulusan kami ini. Artinya itu masih bisa dipertahankan sampai sekarang, Mas? Iya. Dengan kondisi hari ini yang demikian liarnya dunia informasi dan seterusnya. Karena salah satu di kampus tempat saya kuliah dulu itu saya sempat bangga karena kalau nilainya nggak tinggi pun itu saya sempat mendapatkan satu pengumuman kalau dicari IP kalau secara umum harus 3, kalau dari kampus saya cukup 2,5. Itu kan satu kebanggaan, ternyata cari nilai yang tinggi itu juga susah di fakultas saya gitu kan. Tapi itu tidak cukup kemudian dipertahankan sampai sekarang, sehingga ya sama aja kalau nilai ya tetap harus nilai yang 3 ke atas, dan di kampus jadi memang dapat untuk mendapatkan nilai ya tidak sesulit yang dulu kan gitu. Oke, ini luar biasa Mas Margono. Mbak Puji atau Mas Yudan akan menambahkan? Monggo. Silakan, lady first. Makasih Gus Koco, yang kami hormati Prof. Margana, Prof. Yoyon, Gus Ivan, Bapak Ibu, serta pemirsa di rumah. Mungkin sedikit menambahkan kalau menyampaikan pengalaman tentang bagaimana mengembangkan lab luar kampus di Beji Harjo. Saya pikir UNY sudah melakukannya jauh sebelum ramai saat ini kampus mengajar, Gus Koco dan Bapak Ibu pemirsa. Karena saya masih ingat betul ketika saya kuliah, tahun berapa ya, tahun 2002 atau 2001 begitu. Jurusan kami juga sudah mulai mengembangkan lab luar kampus waktu itu di Pajangan begitu ya. Mungkin saya, Pak Lutfi, dan Pak Iis dan beberapa teman itu kami dikirim KKN waktu itu untuk mensupport beberapa program pendidikan. Waktu itu saya masih ingat bagaimana program pendidikan anak dini usia waktu itu belum ada satu desa satu PAUD ya, tapi waktu itu kami disupport bagaimana ketika KKN itu kami bisa menginisiasi PAUD rintisan, kemudian kejar paket B setara SMP, karena waktu itu saya kan di Krebet Pajangan itu tidak ada SMP guys, sehingga masyarakat itu kalau mau sekolah jauh sekali gitu harus ke bawah, sehingga waktu itu kami diinisiasi untuk bagaimana caranya mendirikan paket B begitu. Sehingga saya pikir setiap kampus itu dengan kekhasannya, karena misalnya UNY itu adalah kependidikan, bisa mensupport pembangunan desa dari
aspek kependidikannya begitu. Jadi saya pikir ini UNJ bukan hal yang baru, tapi memang sudah dilakukan sudah dari dulu. Dan saya ingat betul ketika KKN beres itu sangat senang karena waktu itu kami bisa kelompok KKN bisa waktu itu merintis padu pertama gitu ya, mungkin di Jogja waktu itu dan mendapatkan bantuan untuk saat itu saya pikir 15 juta sangat besar sekali gitu ya di desa Krebet. Sampai sekarang kalau tidak salah masih berdiri juga itu PAUD-nya begitu. Jadi saya pikir kontribusi kampus itu luar biasa, apalagi misalnya ketika itu memang berdampak langsung ke masyarakat. Jadi mudah-mudahan mungkin ini Kemendes bisa menjadi biro jodoh ya, bagaimana mempertemukan desa dengan kampus begitu sehingga program-programnya itu bisa dirasakan kebermanfaatannya lebih optimal. Mungkin itu sedikit pengalaman. Oke, ini pesan spesialnya mesti jadi makjuman, tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana Kemendes juga bisa mendeteksi atau mengenali bahwa kampus-kampus ini memang punya perhatian khusus apa sehingga ketika diperjodohkan itu kan, oh ini ada desa yang butuh bidang tertentu, oh ini kampus yang memang menguasai bidang-bidang itu. Jangan sampai berjodoh mempertemukan tapi tidak bisa langgeng karena kebutuhan sama yang didatangkan nggak cocok gitu kan. Ada yang saya pengen yang datang ini cowok ganteng, nggak taunya yang datang ini pas-pasan ya, akhirnya nggak bisa berjodoh juga kan gitu. Gitu ya Mas Yudan. Maka Mas Yudan, ada yang ingin ditambahkan? Ini menarik sekali. Jadi ada trisaktinya tadi dengan 3 bintangnya tadi dengan 3 cara lah tadi dan seterusnya. Maka Mas Yudan mungkin ada yang ingin disampaikan tambahan? Bapak, terkait dengan bagaimana kampus itu bisa mengembangkan desa, ini juga terlihat ketika program-program mahasiswa, kan kita ada himpunan mahasiswa, itu juga hampir semua organisasi itu mempunyai program khusus untuk pengabdian desa, Bapak. Kebetulan saya juga dulu mantan organisasi, itu setiap setiap himpunan mahasiswa, setiap badan eksekutif itu ada program khusus untuk bagaimana menjalin kemitraan dengan desa. Nah itu menjadi roh yang kemudian sebenarnya tidak wajib, tapi sudah secara alamiah itu setiap himpunan mahasiswa juga mempunyai program. Selain itu juga praktek-praktek yang dilakukan di jurusan saya sendiri, pendidikan luar sekolah itu selain KKN sebenarnya praktek jurusan itu sudah mempunyai desa masing-masing gitu loh. Mempunyai artinya sudah ada memiliki desa-desa binaan. Nah, okay. Jadi ada konotasi bahwa kita KKN-nya 2 kali gitu. Karena memang program jurusan kita mempunyai program untuk bagaimana mengembangkan desa dengan berbasis keilmuan yang didapat. Gitu. Jadi itu yang menjadi komitmen mahasiswa juga harus ditumbuhkan. Bagaimana peka terhadap permasalahan sosial, bagaimana kita hadir ada di tengah-tengah masyarakat untuk mereka. Karena masyarakat ketika ada hadirnya mahasiswa itu menjadi sebuah kebanggaan, sebuah motivasi baru untuk ikut dalam programnya. Seperti halnya yang sudah dikatakan Prof. Margana tadi, kita diberikan fasilitas untuk bagaimana hadir ke tengah masyarakat. Dosen-dosen juga mempunyai secara tanggung jawab moral juga hadir di tengah masyarakat, karena terlebih saya hidupnya di desa, sehingga saya selain dosen juga Ketua Karang Taruna, ikut pengembangan desa itu tanggung jawab. Selain saya mengajar itu juga ada tanggung jawab moral untuk bagaimana menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Seperti itu, terima kasih. Oke. Jadi salah satu yang sering saya temui di lapangan ketika bicara tokoh-tokoh berpengaruh di desa, itu di luar dari kepala desa dan perangkat desa mungkin tokoh-tokoh agama, tetapi yang rata-rata hampir selalu saya temukan itu salah satu tokohnya adalah guru. Jadi otomatis ini pasti produk dari kampus-kampus kependidikan atau kampus-kampus keguruan. Jadi memang sangat banyak kita temui seperti itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Saya pikir
UNY sudah melakukan banyak hal jauh mungkin sebelum ada ide-ide tentang bagaimana SDGs desa, bagaimana kampus ke desa atau desa masuk kampus dan seterusnya. Ini menurut saya hal yang menarik yang kemudian menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana memudahkan komunikasi ini teman-teman di desa dengan kampus, karena kadang-kadang untuk datang ke kampus itu juga butuh mengumpulkan keberanian ini teman-teman di desa. Jadi untuk kemudian datang ke kampus, minta supaya kampus datang ke desanya dan seterusnya, dulu butuh keberanian. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah cukup dengan banyak media seperti ini sehingga lebih gampang berkomunikasi. Kayaknya satu ini ada juga dari UNY. Monggo kalau ada yang ingin ditambahkan, Mas. Ini Asmane Zoom user, jadi aku lali tapi kayaknya kemarin sudah gabung. Monggo, Pak. Lutfi. Ya, Bang Lutfi. Ya, terima kasih Gus Suryo. Sebelumnya mohon izin Prof. Margono. Gimana, Pak Lutfi? Ganteng sekali nih. Pak Suryo ganteng ini. Iya, ya. Adik saya ini. Lengkap udah. Saya kalah lengkap ini. Monggo Mas Lutfi. Ya, jadi saya mau menambahkan satu hal yang sangat penting ini, Gus Suryo. Jadi sinergitas kampus dengan desa itu cara pandang pertama yang harus kita lakukan adalah kampus dan desa itu adalah mitra sejajar. Sinergitasnya itu adalah mitra sejajar. Jadi kampus dalam memandang kita itu bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Kampus bisa berkontribusi banyak pada kita, tetapi desa juga tidak kalah pentingnya dengan berbagai macam keunggulan dan kearifan, itu juga memberikan sumbangan yang besar untuk pengembangan kampus. Nah, maka contoh real yang kami lakukan dalam formal Universitas Negeri Yogyakarta, itu memang kami sejak dahulu membuat embrio namanya laboratorium kampus. Laboratorium yang berbasis masyarakat desa. Jadi di situ fungsinya ada dua arah. Bagaimana kampus itu semakin dekat dengan desa, tidak seperti dahulu itu seperti Menara Gading begitu, tetapi juga masyarakat itu menjadi dekat dengan kampus. Jadi hal pertama yang harus kita hindari adalah bahwa jangan sampai masyarakat desa ini menganggap sebagai objek dari kampus. Atau bahkan kampus menganggap desa itu sebagai objek. Ya, ini hal pertama yang harus kita hindarkan. Maka bagaimana lab yang kita bangun ini adalah untuk menyatukan kolaborasi antara kampus dengan masyarakat desa. Jadi mahasiswa kami ketika berada di lapangan itu selain mereka sebagai ujung tombak untuk ikut memotivasi masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka akan digembleng mentalitasnya, kemampuannya sama di masyarakat. Mereka belajar langsung dengan cendekiawan di kampung, kan begitu. Orang cerdik pandai di kampung yang punya karisma, punya pengalaman panjang dalam mengembangkan desa. Jadi hubungannya bisa kan simbiosis mutualisme begitu, Gus Suryo. Jadi inilah yang membuat jurusan kami ini mampu untuk membuat alumni-alumni ini untuk tetap dekat dengan desa. Dan desa itu tidak sebagai orang kelompok sasaran, mereka juga terlibat langsung dalam mengembangkan desanya dan punya andil untuk memberikan kemampuan-kemampuan pengalaman. Nah, hal-hal yang sederhana itu yang kemudian kita hidupkan dari dahulu sampai saat ini, sehingga hubungan kami dengan desa itu
masih tetap mesra gitu, Gus Suryo. Oke. Yang saya tangkap berarti bagaimana kita mesti memposisikan kampung dan kampus ini sejajar. Ya. Bagaimana dalam berinteraksi ini tidak ada yang merasa menjadi pengajar tetapi sama-sama menjadi pembelajar. Artinya teman-teman di kampung bisa memberikan ilmu apa yang dia ketahui, kemudian teman-teman di kampus juga mau menyerap. Demikian juga teman-teman di kampung jangan kemudian antipati juga dengan apa-apa yang diusulkan atau yang dipikirkan atau digagas atau diidekan teman-teman dari kampus. Kira-kira itu. Ini menarik sekali obrolan kita, tetapi karena kewajiban saya harus ada jeda, jangan sampai sarapan ini tanpa ada jeda, nanti takut kesedak kita. Jadi jangan kemana-mana, kerabat desa, teman-teman sahabat SDGs, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali ke sarapan SDGs desa. Sebelum nanti saya mintakan tuan rumah Gus Ivan untuk memberikan tanggapannya, saya ingin bacakan ada pertanyaan atau lontaran dari teman-teman di channel YouTube kita. Terima kasih nih Mbak Pardi yang selalu mengikuti, Mbak Pita, kemudian Mas Giono. Dari Mbak Pita mohon pencerahan bagaimana cara desa bisa berkolaborasi dengan Universitas Negeri Jakarta. Ini Universitas Negeri Jogja nih Mbak, tapi bisa juga sesama Universitas Kependidikan nanti bisa bantu komunikasi. Jadi bagaimana nih cara membangun kolaborasi itu, Mas Taufik, perpaduan teori ilmu kampus dan ilmu bercorak tradisional di desa menciptakan gagasan baru. Tadi sudah disampaikan bahwa yang dari kampus tidak akan sok tahu, yang dari kampung tidak harus minder atau tidak kemudian merahasiakan atau tidak memberitahu. Jadi ini memang harus sejajar nih teman-teman di kampung dan teman-teman di kampus. Artinya saling berbagi. Kemudian Mas Taufik, Khairul, oke, terima kasih. Rasakan desa sebagai rumah. Mas Tri Handoko, ini mengapresiasi Bu Puji, Mas Yudan, dan juga Mas Lutfi. Sebelum ke Gus Ivan, Mas Margono, kayaknya pertanyaannya masih seputar tentang bagaimana kemudian memulai membangun kolaborasi ketika desa atau kampung ini ingin berkolaborasi dengan kampus. Silakan Mas Margono. Ya, terima kasih Gus Suryo. Jadi ada dua skema kolaborasi antara UNJ dengan masyarakat desa. Yang pertama adalah bottom up. Bottom up ini dilakukan dengan cara atau melalui mekanisme untuk mengirim surat ke rektor. Yang nanti kolaborasi atau kerjasama ini berada di bawah bidang perencanaan dan kerjasama, wakil rektor bidang perencanaan dan kerjasama. Itu bottom up. Tetapi juga kami juga ada top down. Top down ini adalah yang diinisiasi dari perguruan tinggi. Sebagaimana tadi sampaikan Mas Yudan, Bu Puji, Dek Lufi, ya, terkait dengan ini akan kita jadikan desa binaan, ya, seperti itu. Misalnya UNJ ini bekerja sama dengan masyarakat desa yang ada di Piungan dalam membangun pusat unggulan iptek. Karena kami melihat bahwa sana di desa Piungan ini sangat strategis untuk penggemukan sapi, pengolahan sampah dan sebagainya. Sehingga sampah-sampah yang setiap harinya itu bertruk-truk yang ada di UNJ kita bawa ke sana untuk diolah di sana sambil tadi pengembangan penggemukan sapi yang ada di sana. Pun yang daerah-daerah binaan yang lain. Saya setuju tadi apa yang disampaikan Mas Lutfi, bahwa mutual simbiosis Gus Suryo ini menjadi trademark kami, bahwa desa atau masyarakat desa itu bukan sebagai objek
of change, tetapi sebagai agen perubahan yang bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dengan UNY untuk memajukan bangsa dan negara. Luar biasa. Samping itu, UNY ini sangat-sangat komit terhadap keluarga yang belum beruntung dengan melalui tentunya beasiswa yang disediakan oleh kementerian, ya. Pemerintah dalam ini adalah, kalau dulu adalah bidik misi, yang sekarang itu diganti dengan KIP kuliah. Lah UNY tidak tanggung-tanggung, Gus Suryo. Memilihnya yang bidik misi banyak sekali, karena kami menyadari bahwa UNY itu adalah perguruan tinggi rakyat. Dan untuk mengklarifikasi, pimpinan ini langsung terjun, Gus Suryo. Terjun di tapi Mas Margono, kalau kemudian perguruan tinggi rakyat diidentikan dengan banyak menampung orang yang kurang beruntung, artinya kita berpikir bahwa rakyat ini sama dengan orang yang kurang beruntung lah. Artinya begini, Gus Suryo. Jadi Mas Menteri itu kan ada ketentuan minimal 10% itu mahasiswanya dari keluarga yang tidak beruntung. Nah, ini tidak tanggung-tanggung, lebih dari 10%, mungkin ada 24%, Gus Suryo. Karena mohon maaf, ini para desa, anak-anak yang berasal dari pedesaan ini kan memang memiliki ketangguhan tersendiri, memiliki kemandirian dan sebagainya. Sehingga harapan kami adalah doa-doa dari Bapak Ibu dan juga anak-anak yang luar biasa ini akan membawa UNY semakin mantap lah. Terbukti Gus Suryo. UNY kalau semangatnya apa bintang Mercy tadi ya. Iya betul. Oke, Mas Margono, mungkin sebelum saya sampaikan ke Gus Ivan ini, dari pengalaman yang sudah dilakukan sekian puluh tahun yang lalu, sudah mendedikasikan sebagai kampus yang sangat terbuka untuk keluarga yang kurang beruntung dan seterusnya. Kita kan mendengar ada kampus masuk desa, desa masuk kampus. Artinya ada gagasan juga bagaimana teman-teman aparat desa atau mereka-mereka yang di desa kemudian ada program, oh itu kalau masuk kampus dihargai berapa SKS dan seterusnya dan seterusnya. Saya pengen mungkin jawaban singkat ini. Menurut Mas Margono, warga masyarakat di desa itu merasa lebih membutuhkan mendapatkan pelatihan dari kampus di desanya, atau kemudian mereka juga punya nilai lebih untuk kemudian mengikuti kuliah di kampus? Ya, sebenarnya yang kami lakukan adalah dua-duanya ya, tetapi makanya mungkin lebih ke pandangan atau dari pengalaman Mas Margono dan teman-teman di UNY, itu sebenarnya masyarakat itu lebih membutuhkan yang mana, Mas? Kalau menurut saya adalah masyarakat itu lebih membutuhkan di sana, yang di desanya saja. Jadi artinya mereka lebih aware atau lebih menjadi antusias ketika teman-teman yang dari kampus ini datang, kemudian mendengarkan mereka, kemudian memberikan solusi. Iya, karena kita punya IQ yang ketiga tadi ya Gus Suryo. Iya, betul. Bagaimana mendorong dosen itu beraktivitas di luar kampus sehingga mereka langsung mengetahui ke ikon yang ada di desa-desa tersebut yang akan kita kembangkan. Kalau misalkan dosen hanya temu kenali potensi desa itu menjadi lebih gampang ketika ada akademisi yang datang. Kira-kira kayak gitu. Oke, matur nuwun Mas. Ini saya harus potong-potong karena waktu kita sangat terbatas di forum ini. Kita akan ke Gus Ivan ini. Mendengar banyak penjelasan, walaupun tadi ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minalam, itu kalau saya sih langsung masuknya ke Mercy, bintang Mercy, tapi Gus Ivan sebagai ASN jangan masuk bergabung ke partai politik kan gitu. Kemudian yang disampaikan Mas Margono tadi ternyata perpaduan yang luar biasa ini, ide Gus Menteri dengan Mas Menteri ya, ini juga jangan kemudian ikut-ikutan Mas Margono untuk mendorong jadi calon presiden wakil presiden 2024 gitu kan. Ada kalau pentahelik yang sering kita dengar, ini ada heksahelik dan seterusnya.
Gus Ivan, silakan dari menu pagi ini dari teman-teman UNJ ini apa komentarnya, monggo? Ya, sebetulnya terima kasih ini Prof. Margono. Ya, sama-sama Gus Ivan. Sempat bertemu di Jakarta waktu PLT Rektor kemarin. Gitu Gus Koco. Oke. Ya, apa namanya? Saya kira seperti disampaikan Prof. Yoyon minggu yang lalu itu, memang Universitas Negeri Yogyakarta kan memiliki sejarah yang sangat panjang ya untuk hadir di desa itu. Makanya kemudian berbagai kebutuhan Gus Menteri itu bisa langsung bersambut dengan Prof. Yoyon dan UNJ begitu. Nah, mungkin tadi yang menarik itu adalah bagaimana apa sih kelebihannya gitu, Prof. Margono? Kelebihannya kalau kampus masuk desa, dan yang kedua, apa kelebihannya kalau ada RPL desa masuk kampus gitu, Prof. Margono? Apakah ada kelebihannya masing-masing atau justru lebih cocok yang satu daripada yang lain? Mungkin itu penting, Prof. Margono, karena itu sebagai basis untuk ke depan apakah kebijakan hubungan desa dan kampus akan disusun seperti apa begitu. Kemudian tadi berbagai kebijakan tentang hubungan kampus dan desa ya. Jadi yang disampaikan tadi bahwa Kementerian Desa tentu saja di sini berkomitmen untuk menghubungkan tadi ya, mak comblangnya itu ya. Tapi sebetulnya yang dilakukan dengan segera adalah bahwa kita segera menyiapkan apa saja yang dimiliki kampus untuk segera diketahui oleh desa gitu. Jadi dan sebaliknya apa saja yang sudah ada di desa yang perlu diketahui oleh desa-desa yang lain. Kalau istilah Gus Menteri itu adalah bahwa kita sedang menyusun model desa. Ini adalah desa-desa yang bisa dijadikan contoh kalau ada desa lain ingin mengikuti. Dan jenis modelnya ini bukan model yang sulit ditiru, justru model-model yang humanis. Seperti yang berkali-kali disampaikan Mas Madong itu, bahwa kalau desa melakukan tindakan yang serupa, mungkin akan menghasilkan juga desa seperti desa model itu gitu. Nah, ini kan sangat mirip dengan kalau di kampus kan istilahnya metode ilmiah gitu. Kalau kita melakukan hal yang sama, hasilnya juga akan sama. Nah, dari situ kemudian muncullah ide Gus Menteri itu, dan beliau selalu menabalkan dirinya itu sebagai orang metodologis, bukan orang ideologis tapi orang metodologis. Itu apa namanya? Jadi nggak ada kaitannya dengan apa segitiga dan sebagainya tadi, Gus Koco. Ideologi kita Pancasila jelas sudah. Iya. Mungkin juga apa namanya, karena itu kemudian beliau menyampaikan bahwa ada baiknya juga kalau sudah sampai muncul desa model kan berarti bisa juga desa masuk kampus gitu. Nah, tapi mungkin sampai saat ini nih Gus Koco, Prof. Margono dan Bapak Ibu sekalian, itu memang masih ada adu argumen lebih baik kampus ke desa saja dengan pelatihan-pelatihan insidental, ataukah desa yang memang sudah jadi model itu kemudian bisa memperoleh pelatihan yang sangat serius gitu, dan kemudian sangat berguna untuk mengembangkan diri perangkat desa, sekaligus juga tentu saja ujung-ujungnya tetap ke masyarakat desa gitu. Oke. Itu Gus Koco sebetulnya. Oke. Ya. Oke, luar biasa ini dari Gus Ivan. Jadi ada bagian yang menjadi penting adalah bagaimana identifikasi dari keunggulan masing-masing kampus. Artinya kampus juga perlu beauty contest lah. Oh, ini loh saya punya seperti ini. Desa juga melakukan itu, kemudian saya punya potensi seperti ini, saya punya kebutuhan seperti ini. Jadi teman-teman Kemendes ketika akan mempertemukan jadi lebih gampang gitu kan. Oh, yang ini pengen yang punya kumis,
rambutnya ikal, oh yang ini pengen yang yang rambutnya terurai panjang, ada yang pengen berhijab dan seterusnya. Jadi kan ditemukannya kan enak, oh ini pengen yang ini pengen yang ini, udah coba diatur ketemu kan gitu. Oke, di pagi ini kita Prof. Yayan mengikuti, semoga lekas bisa bergabung untuk di sarapan kita. Tapi kita ada Bu Agnes dari ITS yang mungkin dari tadi sudah mengikuti atau mengikuti acara kita. Bu Agnes masih monitor untuk closing statement. Halo. Oh, Bu Agnes mungkin sedang ada kegiatan lain. Atau jadi, kalau di desa yang dituakan antara lain cari, Gus. Oh iya, oke. Jadi ada juga di sini ada Mas Sekdes, Mas Syarif, Mas Sugeng, ada dari BUMDes juga ini, Bekasi tadi, ada guru desa kita, Mas Arif. Mungkin closing statement kita dengar dari Mas guru desa kita, Mas Arif Desa. Jadi apa yang tadi disampaikan kampus, UNY, ada kampus dan kampung ini perlu sejajar. Ini menarik, saya jadi ingat Gus Dur dulu ketika bicara lebih enak itu ya mengedukasi, berkomunikasi atau lebih bisa dipercaya itu kiai kampung kan gitu. Jadi artinya kampung ini sebenarnya sumber-sumber inspirasi yang luar biasa. Mas Arif sudah melanglang buana dengan desa-desa dan seterusnya, mendengar apa-apa yang tadi disampaikan termasuk respon dari Gus Ivan. Monggo closing statement, Mas Arif, kehormatan pagi ini. Gus Ivan, Prof. Margana, teman-teman UNY, Pak Lutfi, Mbak Puji, seluruhnya, saya pengen ngomong beras-beras saja. Kita mulai dan kalau ada template kita isi. Bagaimana kita memulai? Begitu Gus Ivan. Jadi ayo kita hentikan pembicaraan langsung ke administrasi, beras-beras jalan Pak. Saya nomor 1 ya kerjasama dengan wilayah-wilayah dampingan. Saya mau ngundang Pak Yudan, Pak Lutfi, Bu Puji, Mak Margono. Monggo kita bikin sesuatu yang kampus datang ke desa-desa ngajar di kampus, monggo. Ayo. Jadi intinya bahwa perlu aksi, Pak. Nah, perlu aksi segera. Jangan kita berpanjang-panjang cerita karena kayaknya sudah lebih dari 2-3 kali dan pertemuan dengan Prof. Yayan sudah seperti pertemuan bapak anak dan keluarga. Jadi sudahlah, monggo. Begitu Gus Ivan, matur nuwun Gus Koco. Moga-moga ini sarapan ini benar-benar sarapan yang bergizi dan sarapan yang menyehatkan, kemudian membangkitkan semangat-semangat. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya obrolan-obrolan itu tidak berarti bahwa tanpa aksi, karena dari inspirasi-inspirasi ini kemudian masing-masing kita bisa melakukan peningkatan atau melebihkan dari apa yang sudah kita kerjakan. Tidak ada sebuah aksi, sebuah kegiatan yang kemudian punya hasil yang baik tanpa ada pembicaraan-pembicaraan awal, menambahkan wawasan, kemudian memberikan input-input. Forum-forum seperti ini akan terus kita kembangkan dan kita juga akan menampilkan apa-apa yang sudah dikerjakan teman-teman untuk menjadi inspirasi langkah berikutnya. Karena apapun sebenarnya seperti yang salah satu pembicaraan kita di BUMDes umpamanya, tanpa ada aturan BUMDes pun sudah ada BUMDes yang sudah bisa melakukan. Tanpa legalitas hukum pun sudah bisa melakukan produksi dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Artinya memang ada bagian-bagian kerjasama yang harus dilegalkan dalam tertulis, tapi ada juga bagian-bagian yang memang dalam proses sudah bisa berjalan dengan
kaidah-kaidah dan kemampuan-kemampuan kita masing-masing. Demikian obrolan pagi kita kali ini. Luar biasa UNY memberikan inspirasi-inspirasi. Salah satu yang menurut saya luar biasa adalah ketika teman-teman di UNY seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Lutfi adalah keberanian untuk kemudian menyetarakan antara kampus dan kampung. Artinya kampus tidak merasa paling tahu, kampus tidak merasa yang paling pinter, dan kemudian kita berharap bahwa kampung juga jangan tertutup, kampung jangan juga merasa bahwa dia yang paling tahu dengan alam dan semua yang ada di dalamnya, karena kadang-kadang orang melihat dari jauh itu lebih bisa melihat secara utuh daripada mereka yang ada di dalamnya selama bertahun-tahun. Saya pikir itu bagian yang menarik di pagi ini. Sukses untuk teman-teman UNY dengan 3 hablum tadi. Saya tidak akan menyebut lanjutannya, takut ditegur lagi sama Gus Ivan. Sukses untuk teman-teman UNY yang memberikan inspirasi bagaimana level kampus dan kampung ini bisa sejajar ketika akan melakukan kolaborasi. Sampai di sini sarapan SDGs kita kali ini. Salam SDGs Desa Berdiri Sebaris Ulubis Kontur Balis. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.